Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Allah di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, Bapa yang penuh kasih sayang. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami umat-Mu, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan boleh menjadi berkat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27, yang berbunyi demikian. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Saudaraku yang terkasih, seringkali hidup membawa kita pada berbagai situasi yang tidak kita duga. Goncangan-goncangan hidup, baik besar maupun kecil, bisa datang kapan saja dan mengganggu ketenangan kita. Mungkin kita sedang menjalani kehidupan yang tampaknya baik-baik saja, namun tiba-tiba ada persoalan muncul. Di saat seperti inilah kita diingatkan tentang pentingnya menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai 27, Yesus mengajarkan bahwa kasih kepadanya harus diwujudkan dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Dan lebih dari itu, Dia menjanjikan sesuatu yang tak ternilai, yaitu damai sejahtera yang berbeda dari yang dunia tawarkan. Damai yang Tuhan berikan bukan sekedar bebas dari masalah, tetapi damai yang hadir di tengah-tengah masalah. Yesus mengingatkan kita bahwa meskipun kita mengasihi dan mengikutinya, kita tetap akan menghadapi goncangan dalam hidup ini. Namun tidak perlu kita gentar. Mengapa? Karena damai sejahtera yang Yesus berikan jauh melampaui segala ketakutan kita. Roh Kudus yang diutus oleh Bapa adalah penghibur yang mengajarkan kita segala sesuatu dan mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan.
Ketika hati kita dipenuhi oleh damai dari Tuhan, maka kegelisahan dan ketakutan tidak akan berkuasa lagi atas hidup kita. Goncangan dalam hidup bukanlah tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita, tetapi justru kesempatan untuk kita lebih mendekat kepada Tuhan, untuk memperkuat iman kita dan mengalami kedamaian ilahi yang melampaui pengertian manusia. Kita semua pernah mengalami masa-masa sulit di mana hati kita gelisah dan batin kita tidak tenang. Namun dalam ayat ini, Yesus menegaskan bahwa damai sejahteranya adalah hadiah yang telah diberikan kepada kita. Damai sejahtera itu bukan seperti yang dunia berikan, damai yang tergantung pada situasi, kenyamanan, atau kesuksesan materi. Damai yang Yesus berikan adalah ketenangan dan keyakinan dalam batin yang tetap ada bahkan ketika kita sedang berada di lembah kehidupan. Tuhan ada bersama kita di puncak gunung, dan Dia juga ada di lembah yang paling dalam. Kita tidak pernah sendirian. Sebagai anak-anak Tuhan, tugas kita adalah menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan Yesus. Ketika kita mengasihi Tuhan, ketaatan kepada firman-Nya menjadi wujud nyata dari kasih tersebut. Dan dalam ketaatan itulah kita mengalami kehadiran-Nya yang nyata dalam hidup kita. Tuhan bukan hanya memberi kita kekuatan untuk bertahan, tetapi juga damai sejahtera untuk tetap tenang di tengah badai. Jika kita menjadikan kepercayaan kepada Tuhan sebagai dasar hidup kita, maka apapun goncangan yang datang, kita akan tetap berdiri teguh karena kita tahu siapa yang memegang kendali atas hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada malam hari ini, hidup memang penuh dengan goncangan, tetapi kita tidak perlu takut atau gelisah karena Yesus sudah memberikan damai sejahteranya kepada kita, damai yang tidak tergantung pada keadaan dunia. Dengan berpegang teguh pada janji-Nya dan mengandalkan Roh Kudus, kita dapat menghadapi segala ujian dengan tenang dan penuh iman. Percayalah bahwa Tuhan, Raja Damai, selalu menyertai kita dan mengerti setiap persoalan yang kita hadapi. Mari bangun hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan setiap hari, sehingga kepercayaan kita kepada-Nya semakin bertumbuh dan kokoh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan damai sejahtera-Mu kepada kami. Di tengah goncangan hidup, ajar kami untuk tetap percaya dan berpegang teguh kepada janji-janji-Mu. Berikan kami hikmat dan kekuatan, agar kami tidak goyah oleh ketakutan dan kegelisahan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami masa-masa sulit. Kiranya mereka merasakan kehadiran-Mu dan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya apa yang Engkau firmankan pada malam ini dapat kami tanam di dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu.
Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada malam ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit mereka, pulihkan kehidupan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami ya Tuhan, oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan patahkan, hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam yang akan berlalu ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.